welcome to Cubicle Planning. Saya Iren, seorang interior designer yang juga membuat custom furniture. Pada furniture, terdapat banyak komponen berbeda yang perlu planners ketahui untuk menjadi referensi terbaik dalam memilih bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Kayu merupakan salah satu bahan favorit yang banyak digunakan dalam pembuatan furniture, mulai dari lemari, dipan kasur, sampai dengan kitchen set. Kayu yang paling umum digunakan adalah papan kayu dan kayu solid. Pada video ini kita akan secara khusus membahas mengenai papan kayu. Di sini saya punya potongan papan kayu yang saya rasa planner juga sudah tidak asing dengan benda ini. Papan ini adalah sebuah materi olahan dari kayu yang dibuat dengan cara dipadatkan oleh mesin, ditempelkan menjadi satu, dan diberikan bahan pelapis untuk menjadi sebuah lembaran. Setelah papan ini direkatkan dengan menggunakan lem khusus, barulah dilanjutkan dengan proses pengeringan untuk mengurangi kandungan air yang terdapat di dalamnya. Hal ini dilakukan supaya papan bisa lebih awet, tidak busuk, dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Berikut material kayu olahan yang umum dipakai pada furniture. Yang pertama fiberboard, blockboard, dan triplex atau multiplex. Fiberboard adalah jenis papan kayu olahan yang menggunakan limbah hutan seperti jerami dan serbuk kayu sebagai bahan dasarnya. Yang termasuk dalam fiberboard adalah HDF, MDF, dan LDF atau yang biasa disebut particle board. Perbedaan ketiga papan olahan ini terdapat pada seratnya. Semakin rapat dan halus serat, maka semakin tinggi kualitasnya. Kualitas fiberboard juga terbagi menjadi beberapa kelas, dari KW1 sampai KW5. KW4 dan KW5 adalah bahan yang cukup umum ditemukan pada lemari yang dijual pada toko. Yang kedua, blockboard. Pembuatan papan ini menggunakan kayu gelondongan yang disusun mendatar dan dijepit oleh lembaran kayu setebal 1-2 mili. Jenis blockboard yang umum dijual di pasaran adalah blockboard meranti dan thick block. Triplex atau multiplex. Triplex atau multiplex yang juga sering disebut sebagai plywood merupakan hasil perekatan dengan tekanan tinggi dari beberapa lembaran kayu. Perawakannya mirip kue lapis. Blockboard dan plywood lebih sering ditemukan pada furniture custom. Papan-papan ini dijual dalam bentuk lembaran besar berukuran 244 x 122 cm. Fiberboard dan plywood tersedia dalam beberapa macam ketebalan, ada 3 mili, 6, 9, 12, 15, dan 18. Sedangkan untuk blockboard, dikarenakan bagian tengahnya menggunakan kayu gelondongan, maka ketebalan yang tersedia hanya 15 dan 18 mili. Berikut karakteristik yang perlu jadi pertimbangan ketika planners ingin membuat furniture custom atau membeli furniture di toko mebel. Yang pertama, berat dan jenis bahan, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Yang kedua, kekokohan struktur. Menentukan kekuatan bahan dari segi struktur, jangan sampai kita beli atau bikin furniture yang tidak mampu menahan bobot dengan kuat. Yang ketiga, menentukan ketahanan bahan terhadap air. Pro dan kontra fiberboard. Fiberboard sifatnya lunak dan fleksibel sehingga mudah dibentuk. Jadi untuk beberapa model furniture yang melekuk-lekuk akan lebih mudah apabila menggunakan bahan ini. Teksturnya halus dan rata sehingga mempermudah finishing seperti pengecatan atau laminasi. Harganya relatif ekonomis dibanding blockboard dan plywood. Fiberboard juga ramah lingkungan karena menggunakan limbah hutan. Tapi sayangnya tidak sepenuhnya tahan air. Bahan ini tidak sekuat papan kayu lainnya, di mana fiberboard lebih rentan karena lebih mudah menyerap air. Meskipun permukaan fiberboard dilapisi dengan lilin, karakternya hampir mirip dengan spons. Jadi untuk planners yang tinggal di rumah dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, harus lebih berhati-hati karena kelembapan tinggi akan memicu timbulnya jamur pada permukaan kayu. Begitu juga dengan daerah yang mudah terkena banjir. Furniture dengan bahan ini juga kurang cocok untuk digunakan karena bisa langsung ambyar apabila terendam dalam waktu yang lama. Fiberboard juga sulit untuk dipaku dan diskrup. Materialnya tidak mudah mengikat paku dan skrup karena terbuat dari partikel yang sangat halus, sehingga paku atau skrup tidak cukup kuat untuk menyengram beban yang terlalu berat. Selain itu, apabila ada skrup yang dol karena keretakan fiberboard, hampir sulit untuk memperbaikinya. Pro dan kontra blockboard dan plywood. Secara garis besar, karakteristik blockboard dan plywood hampir mirip, tapi plywood lebih unggul daripada blockboard. Kedua papan ini bisa digunakan dengan baik pada daerah dengan kelembapan yang tinggi, tapi plywood masih lebih tahan terhadap air dan pelapukan. Plywood juga lebih kokoh karena lebih padat daripada blockboard. Ada barang, harga plywood tentunya lebih mahal daripada blockboard. Keunggulan plywood pasti diikuti dengan kekurangannya. Meskipun plywood lebih kokoh, plywood yang memiliki bentangan cukup panjang tanpa adanya penyangga di bawahnya akan lebih cepat melengkung dibanding blockboard. Secara struktural, papan jenis ini tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, karena kemungkinan akan rusak secara perlahan akibat dari akumulasi beban yang sudah terkumpul. Setelah mengetahui jenis kayu olahan ini, planners bisa mulai mempertimbangkan jenis material apa yang sesuai sebelum membeli atau membuat furniture.
Jenis material kayu furniture yang dijual di market biasanya tercantum pada tag harga atau deskripsi produk. Contohnya kalau kita mau membeli lemari di internet dan melihat bagian deskripsi, kita akan menemukan materialnya. Di sini tertulis MDF, atau particle board. Kenapa sih cukup banyak furniture di pasaran yang menggunakan bahan fiberboard? Yang pertama karena fiberboard lebih murah, jadi bisa menekan biaya produksi, sehingga harga jual ke konsumen bisa lebih terjangkau dengan desain dan fitur-fitur yang cukup lengkap. Yang kedua karena ramah lingkungan, seperti yang tadi dibahas, fiberboard menggunakan limbah hutan sehingga dapat mengurangi pemakaian kayu. Dengan menggunakan furniture berbahan dasar fiberboard, kita secara tidak langsung berpartisipasi dalam melestarikan hutan. Fiberboard tidak selalu jelek dan plywood atau blockboard tidak selalu yang terbaik. Intinya material dan bahan kayu bisa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi ruang huni, anggaran, dan keinginan planners. Kalau saya pribadi, karena rumah saya termasuk rawan banjir, blockboard menjadi pilihan yang cukup pas untuk saya dan saya lebih memilih mendesain meja atau lemari yang tidak perlu menyentuh lantai, biar aman aja. Kualitas, durabilitas, dan harga blockboard bisa jadi salah satu solusi untuk planners yang juga ingin memiliki furniture yang awet dan kuat dengan budget terbatas. Kiranya materi hari ini bisa memberikan bayangan untuk planners dalam memilih material furniture. Terima kasih sudah menonton, see you in the next video.